Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du an Ya'la bin Umayyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil barazi fasa'ida al mimbara fahamidallaha wa asna alaihi thumma qala innallaha azza wa jalla hayyun sitirun yuhibbul haya'a wasitra fa idza ghatasala ahadukum falyastatir. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Artosipun an Ya'la bin Umayyata utawi hadis menika bersumber saking Ya'la bin Umayyah anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a telah melihat sapa Rasul rajulan yaitu melihat seorang laki-laki ya ghatasilu kang mandi sapa rajul mandi bil barazi mandi di tempat terbuka fasoida monggo naik sapa Rasul al mimbara yaitu naik mimbar fahamida maka memuji sapa Rasul Allah memuji dumateng Allah wa asna dan menyanjung sapa Rasul alaihi menyanjung dumateng Gusti Allah. Tsumma qala banjur ngendika sapa Rasul innallaha azza wa jalla sak temene Allah subhanahu wa ta'ala hayyun zat yang maha pemalu sitirun lagi zat yang maha menutup aib yuhibbu kang mencintai sapa Allah al haya'a yaitu mencintai sifat pemalu wasitra dan mencintai menutup aurat fa idza ghatasala mongko nalikane mandi ahadukum sapa salah siji sira kabeh mongko nalikane mandi sapa salah siji sira kabeh fal yastatir maka hendaklah ia menutup auratnya. Rawa wis ngriwayatnahu ing hadis ngriwayatna sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Hadis bersumber dari Ya'la bin Umayyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang mandi di tempat terbuka. Maka beliau naik ke atas mimbar memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemalu dan maha menutup aib. Allah mencintai sifat malu dan mencintai menutup aurat. Maka apabila salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah ia menutup auratnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh ingkang minulya, hadis ingkang sampun kula waos kala wau ten mriki kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika bab anjuran menutup aurat jika mandi di tempat terbuka atau larangan dengan mandi telanjang di tempat terbuka. Dados hadis menika bahas aurat, bahas mandi di mana mandi itu dilakukan di tempat umum atau di tempat terbuka. Contohnya mandi di sungai itu namanya tempat terbuka. Mandi di tempat
kolam renang, itu namanya mandi di tempat terbuka. Mandi di pantai atau di tempat-tempat terbuka lainnya, ini ditata, diatur bari Gusti Allah. Aja sampai nalikane mandi di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat terbuka njur dhewek iku udah blejet, gak oleh, dilarang Gusti Allah. Aurat kudu tetep dijaga. Kepiye carane jaga aurat? Ditutupi, ya nggawe telesan. Tegese cara Jawa kok nggawe telesan. Jangan telanjang bulat, aja udah blejet nalikane adus di tempat umum. Jagalah auratmu agar orang lain tidak bisa melihat. Dadi aurat dhewek iki kanggo njaga dhewe-dhewe. Aja sampai ana wong liya iso nyawang aurat dhewek. Larangane Gusti Allah kudu dijaga temen aurat iki. Terutama wong wedok-wedok iku aja sampai gampangno ngetok-ngetokne aurate mbari wong liya kok kena perkara nek kapan iku dilanggar. Sebab iki perintah Gusti Allah. Mila hadis menika kula paringi penjelasan kados mekaten. Hadis ini saya beri judul bab anjuran menutup aurat jika mandi di tempat terbuka atau larangan mandi telanjang di tempat terbuka. Adapun penjelasan hadis tersebut adalah sebagai berikut. Ketika seseorang mandi, ada kondisi yang diperbolehkan telanjang, ada pula kondisi yang tidak diperbolehkan telanjang. Yang dimaksud telanjang adalah seluruh tubuh terbuka tanpa pakaian. Cara Jawa uda blejet. Uda blejet itu ya wis gono kemempel sandangan kain apapun tidak ada yang menempel di dalam tubuh kita, benar-benar telanjang karena tidak ditutup dengan pakaian. Adapun kondisi yang tidak diperbolehkan telanjang adalah ketika seseorang mandi dan auratnya bisa terlihat oleh orang lain sehingga ia wajib menutup auratnya. Lalu pertanyaannya, mandi seperti apa yang boleh telanjang dan mandi seperti apa yang tidak boleh telanjang? Ilmu semacam ini saya anggap penting untuk dipahami oleh umat Islam agar ketika mandi tidak dilakukan sembarangan, tetapi mengikuti petunjuk agama yang telah diatur dalam ilmu fikih. Apabila seseorang mandi di tempat tertutup, maka ia diperbolehkan telanjang. Mandi di tempat tertutup, contohnya ya kamar mandi yang bisa ditutup sehingga orang lain tidak mungkin bisa melihat. Ya karena di kamar mandi, karena ditutup, yang tahu hanya dirinya sendiri, maka kondisi mandi dalam kamar mandi itulah dalam agama kita boleh telanjang, kita boleh tanpa pakaian apapun karena orang lain tidak bisa melihat aurat kita ataupun tidak bisa mengintip aurat kita. Namun kalau tempatnya itu umum, tidak ada kamar mandinya, tidak bisa ditutup, terbuka, maka agama menganjurkan agar kita tetap menutup aurat, memakai telesan, memakai pakaian. Jangan sampai aurat kita itu bisa dilihat orang lain. Itu intinya. Mengapa diperbolehkan tanpa busana apabila di kamar mandi? Karena tempat kamar mandi adalah tempat yang tertutup dan tidak memungkinkan orang lain melihat aurat kita. Akan tetapi apabila seseorang itu mandi di tempat terbuka, maka ia tidak diperbolehkan telanjang, melainkan wajib menutup auratnya dari pandangan orang lain. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa agama memerintahkan setiap orang Islam untuk menjaga auratnya masing-masing dan tidak membiarkan auratnya bisa terlihat oleh orang lain.
Jika seseorang mandi di kamar mandi, maka auratnya tidak mungkin bisa terlihat oleh orang lain, karena kamar mandi termasuk tempat tertutup. Oleh sebab itu, mandi di dalam kamar mandi diperbolehkan telanjang. Namun apabila seseorang mandi di sungai, atau mandi di kolam renang, atau mandi di pantai, atau mandi di tempat-tempat terbuka lainnya, maka ada kemungkinan auratnya dapat dilihat atau dapat diintip oleh orang lain. Sebab itu tidak boleh telanjang, masih wajib dengan menutup aurat. Oleh karena itu, sungai atau kolam renang atau tempat-tempat umum lainnya termasuk tempat terbuka. Maka mandi di sungai atau mandi di kolam renang atau tempat-tempat terbuka lainnya itu dilarang dilakukan dengan cara telanjang. Jika seseorang mandi di sungai atau mandi di kolam renang, maka ia wajib menutup auratnya dari pandangan orang lain. Apakah sekarang masih ada orang yang mandi di sungai? Mungkin di sebagian tempat sudah jarang, tetapi di daerah tertentu, terutama di pedesaan, masih banyak orang-orang yang mandi di tempat-tempat umum atau mandi di tempat sungai, karena mandi di sungai sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW melihat seorang yang sedang mandi di sungai dalam keadaan telanjang, maka orang tersebut ditegur oleh Nabi SAW seraya beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemalu dan Maha menutup aib, menutup aurat. Tidakkah engkau malu mandi di sungai dengan telanjang, padahal itu adalah tempat terbuka di mana orang lain bisa melihat auratmu? Tutupilah auratmu dari pandangan orang lain. Adapun jika seseorang mandi di tempat tertutup, maka diperbolehkan telanjang, karena orang lain tidak akan bisa melihat auratmu. Kesimpulannya, hadis ini mengajarkan kita, yaitu mengajarkan tentang adab tata krama mandi. Menurut syar'i, ialah mandi yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mandi yang dengan cara menutup aurat jika mandi tersebut dilakukan di tempat umum atau di tempat terbuka. Nah, kiranya seperti itu Bapak Ibu maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.